Perkenalkan, nama saya Yohan Alverius, ingin menjelaskan peran sumber dalam rantai pasok. Peran dalam rantai pasokan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan layanan kelompok yang berbeda dan menyesuaikan rantai pasokan untuk menciptakan keuntungan dari masing-masing segmen. Menyesuaikan jaringan logistik dengan kebutuhan layanan dan keuntungan dari segmen pelanggan. Menangkap sinyal pasar dan menyelaraskan rancangan kebutuhan di seluruh rantai pasokan, memastikan perkiraan konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Membedakan produk lebih sesuai dengan pelanggan dan melakukan konversi dengan cepat terhadap seluruh rantai pasokan. Mengelola sumber pasokan strategis untuk mengurangi total biaya kepemilikan barang dan jasa. Pengembangan strategi teknologi rantai pasokan yang mendukung berbagai tingkat pengambilan keputusan dan memberikan pandangan yang jelas dari aliran produk, jasa, dan informasi. Pengadakan pengukuran kinerja rantai pasokan untuk mengukur keberhasilan kolektif dalam pelayanan pelanggan secara efektif dan efisien. Dari uraian di atas tampak bahwa pengelola sumber pasokan merupakan salah satu area penting dalam rantai pasok yang bisa mempengaruhi berhasil atau gagalnya sebuah rancangan rantai pasok. Oleh karena itu, pengelolaan sumber pasok harus dilakukan dengan sangat cermat untuk meminimalisasi kegagalan, bahkan untuk mendukung keunggulan produk. Terdapat batas yang tipis antara sukses dan kegagalan ketika menentukan sumber pasokan atau partner kerja. Kesalahan dalam memutuskan untuk mengelola sumber pasokan akan berakibat fatal. Putusan outsourcing atau insourcing. Kompetensi utama sebuah perusahaan adalah keahlian atau keunggulan sebuah organisasi dalam bidang tertentu dibanding dengan organisasi lainnya, baik sebagai pesaing maupun bukan. Kompetensi utama sejalan dengan rencana strategis perusahaan dan kerap sekali disampaikan dalam visi perusahaan seperti ingin menjadi perusahaan membuat mobil terbaik di dunia sepanjang masa. Maka, kompetensi utama perusahaan ini adalah sebagai pembuat mobil. Dalam metrik diagram terdapat 4 area yang menampilkan keputusan untuk outsourcing yang dipengaruhi oleh kompetensi atau keahlian perusahaan dan nilai dari sebuah proses terhadap perusahaan. Pemberdayaan transaksional outsourcing yang dilakukan ketika diperlukan saja. Hal ini didasari bahwa perusahaan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk sebuah proses yang diindikasi dengan tanda lau, serta di satu sisi proses ini juga tidak perlu kritikal terhadap perusahaan. 2. Keputusan berdasarkan pertimbangan keuangan. Ketika kompetensi perusahaan dianggap baik untuk sebuah proses, maka pertimbangan lebih jauh perlu dilakukan. Putusan untuk make or buy perlu melihat lagi apa proses ini kritikal dan bernilai tinggi untuk perusahaan. Apakah risiko yang dihadapi ketika diputuskan untuk buy? Apabila ternyata proses ini tidak terlalu membawa dampak krisis terhadap perusahaan, maka pertimbangan finansial yang bisa dipakai untuk membantu menjatuhkan keputusan. Pertimbangan investasi dan forward use yang biasa dipakai untuk memutuskan make or buy, maka yang lebih menguntungkan bagi perusahaan secara finansial yang akan diberlakukan. Kompetensi inti, jangan menganidayakan, merupakan keahlian utama perusahaan dan bahkan bisa menjadi alasan mengapa perusahaan itu didirikan. Di sini, semua usaha dan keahlian sebuah perusahaan dicurahkan. Keahlian dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi faktor utama perusahaan memenangkan pasar melawan para pesaing. Keahlian ini yang menjadi nilai bagi perusahaan sehingga menjaga dan mengembangkan nilai ini dalam sebuah proses sangat penting dan kritikal bagi keberlangsungan perusahaan. Karenanya, proses ini tidak boleh dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan.
Pengalidayaan kemitraan. Perusahaan merasa tidak memiliki kompetensi yang cukup, akan tetapi proses yang dilakukan memiliki posisi strategis dan bernilai cukup tinggi dalam perusahaan. Dalam kondisi ini sangat mengkhawatirkan apabila diserahkan kepada vendor dengan keterikatan yang sangat rendah. Nama baik dan kelancaran operasional perusahaan terlampau mahal untuk dipertaruhkan dikarenakan kompetensi terbatas, dan pada satu sisi perusahaan berkepentingan untuk memastikan bahwa sebuah proses berjalan dengan baik dan sesuai standar yang diinginkan, maka keputusan partnership outsourcing merupakan pilihan yang tepat. Alasan umum melakukan outsourcing. Beberapa alasan yang sering dijumpai mengapa sebuah perusahaan melakukan outsourcing adalah sebagai berikut. Pengurangan biaya atau efisiensi biaya. Dengan outsourcing yang tepat bisa didapatkan efisiensi biaya dikarenakan skala volume vendor, keahlian vendor, investasi vendor, serta fleksibilitas. Akses terhadap keahlian yang lebih baik dan teknologi terbaru. Vendor diharapkan memberikan keahliannya serta memiliki teknologi terbaru dalam bidang yang dikerjakan. Fokus terhadap kompetensi utama. Dengan menyerahkan pekerjaan di luar kompetensi utama, maka perusahaan bisa fokus untuk mengembangkan usahanya dengan kompetensi utama yang dimiliki. Fleksibilitas. Dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh vendor, maka vendor diharapkan bisa menjadi fleksibel dalam melayani permintaan perusahaan dan pasar yang terkadang mengalami fluktuasi. Risiko yang lebih rendah. Dalam beberapa hal, ketika suatu proses diarahkan kepada vendor yang sudah ahli dalam bidangnya, maka risiko bagi perusahaan dalam hal tertentu akan berkurang. Misal, risiko demonstrasi oleh pekerja yang tidak puas dengan lingkungan kerja. Pengeluaran untuk pembelian aset berkurang. Perusahaan tidak perlu melakukan pengeluaran untuk pembelian aset dalam rangka melakukan sebuah proses, karena aset disediakan oleh vendor dalam rangka menjalankan kontrak dengan perusahaan, sehingga kas perusahaan akan tidak terlampau terbebani dengan biaya yang kemungkinan bisa cukup besar. Layanan yang meningkat. Dikarenakan proses dilakukan oleh vendor yang memiliki keahlian dalam bidangnya serta fokus dari perusahaan, maka pengembangan kompetensi utamanya, maka pada akhirnya seluruh proses atau layanan diharapkan menjadi lebih baik. Pemilihan partner yang tepat. Keputusan untuk melakukan outsourcing harus diikuti dengan pemilihan partner yang tepat. Kesalahan dalam menentukan partner bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal dan bisa menyebabkan kerugian material dan immaterial yang sangat besar. Biaya dan waktu yang berharga bisa terbuang untuk mengembalikan keadaan pada kondisi yang kita inginkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih partner, antara lain kesepahaman dalam strategi, komersial, operasional, dan budaya organisasi. Memiliki kesepahaman dalam area di atas bisa memberikan kesepahaman berat antara perusahaan dan vendor, sehingga bisa saling memberikan keuntungan dalam bekerja sama. Stabilitas dan kompetensi. Salah satu tujuan melakukan outsourcing adalah mendapatkan akses terhadap keahlian dari vendor, sehingga dalam menentukan partner perlu mengetahui kapasitas dan kompetensi dari sebuah vendor. Kemampuan berinovasi. Dengan semakin ketatnya persaingan, maka kemampuan berinovasi menjadi sangat penting untuk tetap bertahan di pasar. Partner outsourcing yang dipilih harus juga memiliki kemampuan ini. Ketimbang dalam kemampuan berinovasi dari vendor akan menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan dukungan yang kuat dalam menjalankan strategi perusahaan atau strategi pemasaran. Kestabilan finansial. Vendor dengan kestabilan finansial yang mantap tidak perlu diragukan untuk tetap bisa
memberikan dukungan layanan jasa atau barang terhadap perusahaan. Dengan demikian, bisa menghindarkan dari rasa kekhawatiran untuk tidak mendapatkan layanan dan bisa tetap fokus pada kompetensi untuk utama perusahaan. Fleksibilitas dalam situasi persaingan yang ketat pada semua bidang yang bisa membawa kondisi yang terkadang tidak menentu. Fleksibilitas partner sourcing seringkali sangat membantu perusahaan untuk tetap mendapatkan pelayanan dengan biaya yang cukup terjangkau. Dengan demikian bisa membantu perusahaan dalam melewati masa yang tidak monoton atau masih bisa mempertahankan pasar. Kualitas manajemen. Kualitas dan stabilitas manajemen seringkali juga menjadi bagian dari perhatian dalam menentukan partner. Bisa dipercaya, ketika mempercayakan sebuah proses dikerjakan oleh pihak lain, hampir bisa dipastikan bahwa kita menyerahkan beberapa hal yang sifatnya rahasia dalam berbagai tingkat yang berbeda-beda. Karena diperlukan partner yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan tersebut serta tidak mengambil keuntungan tidak sah dari data rahasia tersebut. Selain itu, hati partner yang bisa dipercaya juga bisa dimaknai bahwa partner tersebut akan melakukan tugasnya dengan benar dan baik sesuai kontrak kerja dan tidak selalu diawasi dengan ketat dari waktu ke waktu. Komunikatif dan kolaboratif. Keberhasilan dalam sebuah jalur rantai pasok salah satunya ditentukan oleh bagaimana alur komunikasi dan kolaborasi yang sempurna dari part anggota rantai pasok yang tertentunya di dalamnya terdapat para vendor. Sebuah istilah yang lazim dalam pembahasan rantai pasok yaitu pemikiran dan pengisian ulang perencanaan kolaboratif. Mengindikasikan bahwa komunikasi dan kolaborasi sudah sejak lama menjadi persyaratan penting keberhasilan supply chain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.